Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi komentar berita kali ini saya akan membacakan dua berita dari Kompas. Sebenarnya ada beberapa media lain yang juga memberitakan yang sama, tapi tidak banyak, yaitu tentang wawancara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan majalahnya IMF ya, majalahnya IMF, nanti kita perlihatkan. Nah, si Kompas, saya lihat tadi juga ada 2-3 media mengutip dari wawancara yang disajikan oleh, wawancara pendek saja. Nah, Kompas menurunkan beberapa berita, 2 diantaranya menarik untuk kita bacakan bagian dari wawancara tersebut. Nah, salah satunya disajikan 2 hari yang lalu. Judulnya, Sri Mulyani ungkap cara Indonesia keluar dari daftar negara Fragile Five ya. Jadi nanti kita baca apa yang dimaksud dengan Fragile Five itu. Nah ini dikatakan oleh Kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia berhasil keluar dari daftar negara Fragile Five karena dapat mengembalikan stabilitas ekonomi. Nah, Sri Mulyani mengatakan Indonesia dapat menstabilkan ekonomi dengan berhati-hati dalam melakukan kebijakan fiskal, terutama dalam mengelola defisit anggaran dan rasio utang terhadap produk domestik bruto. Ini paragraf ini buat para pemirsa yang biasa mengikuti kanal saya tentu bisa menimbulkan diskusi di kepala ya, karena saya berulang kali mengatakan soal defisit anggaran dan rasio utang ini dengan berbagai sudut pandang. Itu salah satu yang justru mengkhawatirkan selama beberapa tahun terakhir. Tapi oleh Ibu Sri Mulyani justru pengelolaan atas itulah yang dianggap membuat stabil ekonomi. Tetapi beliau menggarisbawahi yang dimaksud defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB saja. Kanal ini berulang kali mengatakan rasio utang itu nggak hanya terhadap PDB, terhadap pendapatan negara. Kemudian tentang rasio itu tidak hanya posisi utang, tapi beban dan seterusnya lah. Untuk sekedar mengingatkan saja dan mudah-mudahan tertarik untuk melihat-lihat kembali tayangan-tayangan di YouTube saya. Kita lanjut ya. Dia masih mengutip wawancara itu Kompas. Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral serta mengkonsolidasikan pengawasan dan pemantauan sektor keuangan. Jadi logika dia menggarisbawahi nih si Kompas ini wawancara Sri Mulyani dalam hal ini ya. Jadi soal dianggap berhasil oleh si pewawancara, dalam ini memang majalahnya IMF ya, kata Sri Mulyani berhasil dari Fragile Five itu, keluar Fragile Five itu karena mengelola defisit anggaran, mengelola rasio utang, lalu juga Bank Indonesia itu independen mengawasi dan memantau sektor keuangan. Sama komentar saya ini, silahkan mengikuti tayangan-tayangan saya tentang apa benar stabilitas sistem keuangan kita ini sedemikian bagusnya. Nah, ini gunanya mungkin siaran-siaran seperti ini ya buat para pemirsa untuk dibanding-bandingkan saja. Ya kalau posisi Ibu Sri ya wajar dia ngomong begitu, dia Menteri Keuangan. Nah, saya sebagai ekonom ya harus independen saya menyampaikan penilaian. Nah, buat para pemirsa ya ditimbang-timbang aja masing-masing argumen. Nah, lalu dilanjutkan lagi, mengembalikan stabilitas ekonomi makro dan kredibilitas kebijakan ekonomi makro merupakan faktor terpenting, ujar Sri Mulyani dalam wawancara khusus dengan Finance and Development Magazine IMF. Nah, gitu ya. Di sini dikutip Jumat, yang mengutip ini maksudnya itu tayangnya sudah beberapa hari sebelumnya, yang mengutip hari Jumat ini adalah Kompas. Nah, lalu lanjut lagi. Pemerintah juga membuka diri terhadap perdagangan internasional dan menarik investasi asing dengan cara mereformasi undang-undang investasi saat pandemi COVID-19 kemarin. Ini mengutip Sri Mulyani ya. Dan ketika dunia dilanda krisis, Indonesia memanfaatkan krisis tersebut untuk mendorong reformasi lebih lanjut, kata dia. Ya, bagaimana ya saya memberikan komentar terhadap ini. Jadi kita bisa memiliki pandangan berbeda ini dengan Ibu Sri tentang hal ini. Apa benar pandemi itu membuat kita menjadi mengelola APBN lebih baik, lalu membuat kebijakan Bank Indonesia lebih independen dan lebih baik, lalu kita, ini menarik ya menurut saya, padahal kanal saya ini berulang kali mengatakan justru di 5 tahun terakhir inilah kita
kembali labil gitu loh. Tapi ini kan dianggap Ibu Sri Mulyani karena menjadi Menteri Keuangan 2 periode, bukan 2 periode lagi ya, 2,5 periode kan. Nah itu dipuji oleh IMF, dia jawab begitu. Nah kemudian dilanjut lagi nih, Bendahara Negara melanjutkan, Ibu Sri maksudnya, Indonesia juga berupaya membangun infrastruktur yang merata di berbagai wilayah, baik berupa jalan raya, pelabuhan, listrik, hingga telekomunikasi. Nah, jadi ini kan argumen bahwa kita keluar dari Fragile Five, jadi udah ke arah stabil itu ya argumennya ditambahin lagi nih, karena kita bangun infrastruktur. Ya itu sama, silakan ikuti pendapat kita tentang apa sih pembangunan infrastruktur itu. Nah, hal itu untuk menutupi kesenjangan antar wilayah sekaligus agar dapat meningkatkan daya saing dengan negara-negara tetangga. Nah, tak hanya itu, Indonesia juga berinvestasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengalokasikan sekitar 20% APBN untuk pendidikan. Ya, itu narasi dari Ibu Sri Mulyani ya. Dan sebenarnya narasi ini tidak hanya kepada majalah ini, kan berulang kali juga beliau nyatakan di berbagai kesempatan. Dan saya punya kecenderungan untuk memberikan narasi banding ya. Tidak itu salah atau benar. Narasi banding itu ya biar ada sudut pandang yang beberapa, dan yang penting dengan data dan argumentasi ya, kurang lebih begitu. Selanjutnya Kompas mengutip Ibu Sri Mulyani, mengutip wawancara Ibu Sri dengan majalah IMF itu, salah satu argumen lain adalah dana beasiswa baru telah membiayai 50.000 orang untuk belajar universitas-universitas terbaik di dunia. Tentu tidak dapat mendanai semuanya dengan uang publik. Jadi kami telah mengembangkan kemitraan publik, swasta, dan terus meningkatkan iklim bisnis dan investasi kami. Ya, begitulah ya. Nah, beliau Menteri Keuangan, silakan kita menilai pernyataan ini. Nah, dilanjutkan lagi nih, Indonesia menjadi salah satu dari 5 negara yang rapuh saat itu. Jadi maksudnya awalnya kita masuk Fragile Five ya. Nah, pada waktu masuk Fragile Five, nanti ada artikel yang saya baca juga, penyebutan Fragile Five itu 2013 ya. Nah, kata Ibu Sri, waktu itu kita salah satu dari 5 negara karena defisit berjalan, current account defisit yang lebar, sehingga rentan krisis dalam menghadapi pergerakan mata uang dan suku bunga global. Saat ini anggaran kita surplus dan sektor keuangan tangguh. Ini menarik ini, makanya saya tidak tahu nih, kayaknya wawancara ini betul di publikasi Desember, bisa jadi wawancaranya ini November atau Oktober kayaknya, karena di bulan terakhir itu 13 sudah defisit, dan 1 tahun berjalan itu pasti defisit. Pasti defisit, anggaran kita belum pernah surplus kalau setahun. Jadi yang bagian ini saya tidak tahu nih bagaimana. Sedangkan current account itu kita sudah lagi tidak defisit surplus, itu hanya terjadi di tahun 2022 dan 2022 ya. 2023 kita sudah tipis defisit, dan 2024 ini pasti defisit. Jadi ada gambar, kanan ini sudah menjelaskan. Jadi kalau memang ini argumen Ibu Sri Mulyani adalah soal current account, transaksi berjalan dan defisit anggaran kita bagus, nah berarti kalau sekarang memburuk, berarti ini selanjutnya memburuk lagi dong, kan kira-kira gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini diberitahu oleh Kompas, mengutip untuk diketahui, jadi ini bukan dari wawancaranya Ibu Sri ya, ditambahin informasi dari jurnalisnya. Indonesia sempat menjadi salah satu negara dalam daftar Fragile Five atau 5 negara yang mata uangnya rawan terkena dampak kebijakan moneter The Fed. Nah, jadi konteksnya itu ya. Jadi rawan ini bukan rawan dalam konteks keseluruhan. Waktu itu Fragile Five itu adalah negara yang mata uangnya sangat tidak stabil. 5 negara. Nah, waktu itu yang mengeluarkan adalah Morgan Stanley pada 2013. Saat The Fed mengumumkan menurunkan porsi kucuran stimulusnya, quantitative easing ya. Jadi ketika ya tapering off waktu itu istilahnya. Kalau tapering off itu maka akan bisa menghantam segalanya, termasuk Indonesia salah satu yang dianggap Fragile Five. Nah, lalu Morgan Stanley menilai selain Indonesia, Brasil, India, Turki, dan Afrika Selatan. Nah, pada tahun 2015, sekitar 2 tahun kemudian, Morgan Stanley menilai Indonesia dan India sudah dianggap terhindar dari risiko tersebut karena sudah melakukan reformasi ekonomi yang cukup dengan model ekonominya yang lama. Ingat, ini kan konteksnya keluar Fragile Five-nya 2015. Kalau kita kaitkan dengan sekarang, bisa jadi kita akan masuk lagi gitu loh. Entah itu Fragile Five, Fragile Seven, kita belum tahu kan. Kita belum baca ininya, laporan dari
Morgan Stanley belum lagi merilis itu. Nah, kemarin masih dari sumber wawancara yang sama diturunkan berita lebih pendek dengan tulisan apa itu negara Fragile Five dan mengapa RI, Republik Indonesia maksudnya, sempat masuk di dalamnya. Nah, diberitakan oleh Kompas, salah satu, ini malah lebih baru ya, beberapa jam kemudian, salah satu indikator perbaikan ini adalah penurunan signifikan dalam kredit default swaps. Ini semacam premi 5 tahunan Indonesia. Jadi premi derivatif yang digunakan untuk melindungi obligasi terhadap risiko gagal bayar yang turun sekitar 70% sejak puncaknya pada tahun 2013. Nah, penurunan itu mencerminkan peningkatan kualitas kredit negara. Nah, selain itu, laporan Kompas ini, investor asing mengalirkan dana sebesar 14 miliar dolar ke dalam obligasi India dan Indonesia pada tahun 2023, tertinggi sejak 2019. Dan seterusnya ya. Nah, ini cuma untuk menekankan saja bahwa menggarisbawahi dari berita sebelumnya soal defisit fiskal. Nah, di sini defisit yang dicampur antara pendapat Sri Mulyani dengan tambahan dari jurnalisnya. Nah, begitu. Silahkan kita menimbang semua. Saya malah beri komentar sederhana. Kalau begini argumennya, ini cocok untuk mengatakan pemulihan di 2015-2016 dan kita berhasil lolos dari terjangan pandemi itu. Betul, kita salah satu negara yang ibaratnya itu cukup baik lah ya di antara sekian banyak negara kita, tapi juga tidak yang terbaik ya, masuk yang baik. Nah, tetapi ketika kita bicara 2024 yang sedang berjalan dan ke depan, ya wawancara ini tidak menyebut-nyebut itu. Kanal ini sudah berulang kali kalau pakai ukuran yang disebut di sini berarti kan malah kita sedang mulai belum rawan tapi bisa menuju rawan. Nah, sekedar informasi, para pemirsa boleh melihat aslinya ya di sini ya. Tapi nanti kita bacakan lain kali aja. Jadi wawancaranya seperti ini. Ya, ada 7 atau 8 hal yang ditanyakan dari majalah tersebut. Ada soal geopolitikal, lalu ada kemungkinan perang dingin, lalu bagaimana dampaknya terhadap Indonesia, bagaimana Indonesia menavigasinya ya, nanti membuat mitigasi lah, navigasi sekaligus. Ini ada juga cerita. Nah, ini cerita yang ini tadi dulu ketika vaksin masuk Fragile Five di 2010-an, jadi tepatnya 2013. Nah, ini benar. Nah, ini mungkin jurnalis harus lebih Kompas sebetulnya tidak salah juga, tapi mungkin buat pembaca ini seolah-olah konteksnya adalah kondisi sekarang, padahal konteks keluar dari Fragile Five-nya kan dulu yang ditanyakan ini. Hati-hati ya, dan seterusnya. Nanti kita akan ulas di sesi lain. Yang penting berita itu selain Kompas ada beberapa media yang memuat, tapi yang besar-besar saja, yang asalnya adalah dari wawancara di majalah ini, wawancara. Tetapi jangan lupa majalah yang dikutip itu adalah bagiannya, dan saya kira yang agak sedikit kurang informatif dari berita yang kita bacakan tadi, keluar dari Fragile Five-nya itu konteksnya adalah 2014-15. Sekarang itu apakah kita fragile lagi atau tidak belum bisa dipastikan, tapi juga tidak dinyatakan masuk. Tapi argumen-argumen kenapa kita keluar tadi malah sekarang menjadi memburuk kan. Kita defisit lagi karena account-nya, anggaran kita selalu defisit. Tapi mudah-mudahan tidak seburuk itu ya. Saya sebagai pembanding, karena ini sekaligus untuk disclaimer ya, mengapa tayangan saya baik itu di Twitter maupun di YouTube atau tulisan kami di Barisan Data atau atas nama Webinar Bright Institute itu selalu mengusahakan mencari sudut pandang yang mungkin terkesan pesimis atau negatif. Maksudnya sebagai pembanding, karena coba bayangkan pernyataan yang sangat membanggakan diri, ini diri bukan Ibu Sri ya, tapi Indonesia, ini kan perlu pembanding bahwa mitigasi itu harus dilakukan. Dan salah satu tugas ekonom seperti saya adalah mewartakan kemungkinan buruk. Tidak dengan maksud agar itu terjadi, itu dukun namanya. Saya ekonom. Kalau saya mewartakan hal yang buruk, risiko justru dengan maksud agar itu tidak terjadi. Mudah-mudahan ini makin mempositioningkan kanal ini, baik tulisan, siaran kami terus akan cenderung memberikan pembanding dari narasi-narasi pemerintah.